Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khairul Magfiriyah, NIM A5102200042 dari kelas 4A, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan belajar. Sebenarnya, apa sih arti atau makna disiplin itu? Jadi, disiplin adalah taat aturan. Lalu, di mana saja kita harus menaati peraturan? Tentu saja, dimanapun kita berada, kita harus menaati peraturan yang ada. Lalu, kenapa disiplin bisa menjadi kunci keberhasilan belajar? Simak video ini ya, agar kalian tahu jawabannya. Salah satu contoh disiplin di sekolah yaitu mengenakan seragam lengkap dan rapi. Kenapa disiplin dalam berpakaian seperti mengenakan seragam lengkap dan rapi bisa berpengaruh pada keberhasilan belajar? Karena saat kita memakai pakaian atau seragam yang rapi, kita pasti merasa nyaman dan percaya diri, karena penampilan kita sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Kita juga lebih siap dan lebih fokus untuk belajar dengan baik. Contohnya, saat kita akan mengikuti upacara, kita harus memakai seragam lengkap dan rapi seperti pada gambar ini. Saat upacara, kita lupa membawa topi atau dasi atau sabuk, pasti kita akan merasa gelisah, takut dimarahi oleh guru, atau diberi hukuman karena tidak disiplin dalam memakai seragam. Terus, kalau kita dimarahin atau dapat hukuman, pasti kita akan merasa kesal dan membuat suasana hati kurang baik. Nah, itu juga akan mengganggu kita dalam belajar. Sebaliknya, kalau kita memakai seragam lengkap dan rapi, itu bisa meningkatkan fokus dan minat kita dalam belajar karena kita merasa nyaman dan suasana hati kita menjadi baik. Contoh kedua yaitu taat peraturan kelas. Tentunya, setiap kelas biasanya memiliki peraturan kelas. Apa yang dimaksud dengan peraturan kelas? Peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan siswa. Contoh peraturan kelas yaitu aturan untuk mengangkat tangan saat ingin bertanya, menjawab, atau izin ke kamar mandi sebelum dipersilahkan guru, tidak boleh makan saat pembelajaran, piket sesuai pembagian yang telah disepakati, dan tidak berbicara sendiri saat guru sedang menerangkan materi. Misalkan, Rizky yang sering melanggar peraturan dan mendapat hukuman yang disepakati ketika melanggar peraturan, tetapi dia tidak belajar dari konsekuensinya. Teman-temannya bisa jadi kesal dan tidak mau berteman dengannya. Ini membuat Rizky merasa sendirian yang membuatnya malas ke sekolah dan belajar. Sebaliknya, jika Rizky patuh pada peraturan, teman-temannya mungkin akan lebih suka berteman dengannya dan membantunya dalam belajar sehingga dapat mencapai keberhasilan belajar. Contoh lain yaitu mengerjakan tugas. Sebenarnya, mengerjakan tugas adalah tanggung jawab pribadi dalam proses belajar. Lalu, kenapa mengerjakan tugas juga termasuk disiplin? Pernahkah kalian lupa mengerjakan tugas karena asik bermain, atau tidak bisa menyelesaikan tugas karena selalu menunda dan akhirnya menumpuk? Maka dari itu, kita harus disiplin waktu. Apa sih arti disiplin waktu itu? Jadi, disiplin waktu artinya kita bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai jadwal, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Dengan begitu, kita bisa lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, dan melakukan hal-hal yang kita suka tanpa terburu-buru atau terlambat. Pesan yang bisa kita ambil dari disiplin sebagai kunci keberhasilan belajar adalah pentingnya untuk mengikuti peraturan, mengatur waktu dengan baik, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan menjadi disiplin, kita bisa menciptakan lingkungan yang baik di sekolah dan di sekitar kita. Disiplin juga bisa membantu kita meningkatkan kemampuan belajar dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman-teman. Dengan merasa nyaman, percaya diri, dan fokus saat belajar, kita dapat mencapai keberhasilan belajar. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.